Selamat sore pemirsa, Anda kembali bersama saya Yusriadi Sugiarto dalam Peduli News. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid kembali akan melaporkan informasi mengenai tim surveillance COVID-19 Puskesmas Lekese, Idam Jofri, yang mengisi waktu dengan mengikuti banyak webinar di tengah pandemi. Berikut laporan rekan kami Dila. Ya Yusriadi, jadi maraknya webinar di tengah corona ini memang partisipasi masyarakat begitu besar, salah satunya dengan tim surveillance COVID di Parepare, Bapak Jeffrey. Ya, mungkin yang pertama alasannya mungkin nih, kenapa ingin mengikuti webinar? Kayaknya hampir setiap webinar ya diikutin. Iya. Ya. Mungkin ini salah satu hikmah dari adanya pandemi COVID-19 ini. Instansi-instansi, kementerian-kementerian, universitas, institusi mengambil bagian dengan memperbanyak kegiatan edukasi mereka melalui webinar. Nah, dalam keadaan normal seminar itu kan adalah sesuatu yang di samping butuh waktu untuk hadir di lokasi, pasti juga butuh biaya untuk melakukan pendaftaran, dan kemudian butuh waktu untuk mengumpulkan semua peserta. Nah, dengan webinar ini modalnya cuma mendapat informasi, kemudian registrasi, dan kemudian menunggu hari pelaksanaan. Nah, ini sangat relevan dengan kondisi kita ya. Kebetulan kita juga ada WFH di sini, work from home. Jadi kita bisa mengisi waktu apabila pekerjaan kita selesai, kita kondisikan, kita ikut webinarnya dari rumah. Jadi terutama itu dari rumah, atau baik dari rumah atau dari kantor. Nah, kemudian informasi yang disampaikan itu narasumbernya itu benar-benar sangat kompeten di bidangnya. Jadi saya sendiri sih lebih fokus ke webinar tentang kesehatan masyarakat ya, apalagi kita fokuskan lagi ke epidemiologi. Jadi saya banyak ambil webinar tentang epidemiologi COVID, dan kemudian sesuai dengan fungsional saya juga sebagai seorang pembina kesehatan kerja, saya lebih memilih ke situ. Jadi di epidemiologi itu kita banyak memperoleh informasi bagaimana pola penyebaran dari COVID ini sendiri, dan kemudian kita dari webinar itu kita bisa dapat bahan untuk edukasi masyarakat. Kebetulan saya sebagai seorang tenaga surveillance, kita setiap saat bisa ketemu dengan masyarakat yang terdampak kontak risk dengan penderita COVID. Jadi kita ada bahan untuk mengedukasi mereka bahwa ternyata pandemi ini masih berlangsung sampai sekarang, dan kemudian kita akan segera memasuki era new normal, era adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita butuh bahan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana menyiapkan diri untuk memasuki era baru itu, era baru, mengadaptasi kebiasaan baru dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Ya. Tapi itu enggak terganggu waktu kerjanya dengan mengikuti seminar itu? Alhamdulillah sih kegiatan kita, kecuali yang benar-benar insidental ya, kita bisa mengatur waktu kok. Kita bisa mengkondisikan kegiatan turun lapangan kita dengan jadwal yang telah kita daftar. Artinya sebelum mendaftar kita memang sudah lihat bahwa jadwal webinar ini tidak akan bertabrakan dengan rencana turun kita besok atau lusa. Sudah berapa nih webinar yang diikuti sejak corona? Tidak terhitung. Pokoknya yang jelas saya berusaha untuk mengikuti sebanyak-banyaknya webinar. Yang saya fokuskan ke itu tadi, ke webinar tentang kesehatan masyarakat. Kemudian webinar, ada juga sih beberapa webinar tentang pengembangan diri, tapi untuk saat ini saya lebih fokus kepada webinar yang nanti sertifikatnya bisa juga kita gunakan untuk kenaikan pangkat. Jadi saya ikut webinar yang ber-SKP organisasi profesi saya. Kebetulan saat ini saya tergabung dalam organisasi profesi Persakmi, dan kemudian ada juga yang webinar yang dari PAKI, Persatuan Ahli Kesehatan Kerja,
saya sedapat mungkin mengikuti apabila bisa diatur waktunya dari dua organisasi profesi tersebut. Jadi memang sangat harus ya mengikuti. Iya, sangat membantu sekali karena ini kan terutama akhir-akhir ini sih ada yang berbayar, tapi itu bukan hal yang berat buat kita karena tidak terlalu mahal juga dibanding kita mengikuti seminar yang kayak waktu sebelum pandemi ini. Pandemi itu kan biasanya kita ikut seminar dengan biaya 500.000, terus kemudian ternyata kita harus ada izin dari atasan untuk ikut, atau kemudian kita harus menunggu kita mendapat tugas itu. Nah, dengan webinar ini kita tidak perlu itu, kita cukup mengkondisikan waktu bahwa kita punya waktu untuk ikut dan kemudian tidak menghalangi pekerjaan kita. Itu sih kelebihannya di situ. Ya. Mungkin ada mungkin untuk mengajak nih. Oh iya sih, dan ternyata kemudian saya juga tidak nyangka sih kalau TV Peduli kemudian memilih saya untuk berbicara tentang webinar ini. Sebenarnya itu berangkat dari hobi saya sih, hobi untuk mengikuti, menimba ilmu sebanyak-banyaknya terutama ini dari narasumber yang sangat kompeten dari Kementerian Kesehatan, dari Direktur Kesehatan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dan kemudian menurut saya ini peluang yang sangat sayang ya kalau kita lewatkan dengan hanya modal kuota, modal waktu, modal gadget, kemudian modal mendaftar aja. Nah, tapi kemudian ada seninya ya, tantangannya itu semakin banyak persyaratan yang akan ditentukan oleh panitia, semakin terpatang pula untuk kita mengikuti dan menyelesaikan tantangan itu. Jadi ada rasa puas pada saat persyaratan yang dipersyaratkan oleh panitia untuk menyelesaikan mengikuti webinar itu, dan kemudian kita akan dihadiahi dengan sertifikat. Itu kepuasannya di situ. Jadi mengajak juga ya yang lainnya. Saya mengajak sih, benar, saya mengajak perbanyak saja informasi jadwal, dan kemudian jangan tunda untuk mendaftar registrasinya, jangan malas untuk mengetik manual sendiri, Bitly biasanya kan ada, dia pakai HTTPS, Bitly, jangan menunggu link. Nah, saya lihat teman-teman ini setiap kita share jadwalnya itu mereka menunggu link, jangan, tidak perlu, kita yang harus inisiatif mengetik sendiri linknya itu, dan supaya cepat karena antusias peserta sangat banyak. Jadi 1.000 itu sangat sebentar sekali sampai dari kuota 1.000 itu. Jadi ya teman-teman yang ingin memiliki sertifikat, mendapatkan ilmunya, setiap mendapat jadwal itu segera daftar, segera registrasi dulu. Nanti setelah registrasi akan ada pemberitahuan di email. Nanti dari email kita akan ikuti petunjuknya, dan kemudian kita tinggal menunggu jadwalnya. Ya mungkin. Karena memang bermanfaat ya. Bermanfaat sekali. Dan kita bisa memilih webinar apa yang sesuai dengan minat kita. Kalau khusus untuk saya sih, saya fokusnya ke webinar tentang kesehatan masyarakat, epidemiologi, K3, bagian-bagian dari Kesmas itu sendiri. Ya. Oke deh, siap. Makasih atas waktunya. Semua kan? Foto gitu? Oke, Yusra kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Dila dengan laporan Anda dari depan UPTD Puskesmas Selekesi, Kota Parepare. Sekian Peduli News untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.